Halo, nama saya Cindy Nurul Afifah, NIM 711211002 dari Pendidikan Matematika Universitas Serangraya. Di video kali ini, saya akan membahas mengenai serba-serbi kurikulum merdeka pada tingkat sekolah dasar. Kita masuk ke pembahasan yang pertama seputar kurikulum merdeka. Apa itu kurikulum merdeka? Kurikulum merdeka adalah kurikulum dengan pembelajaran yang beragam. Kurikulum merdeka berfokus pada konten-konten yang esensial agar peserta didik memiliki cukup waktu untuk mendalami konsep dan menguatkan kompetensi. Mengapa sih kita memerlukan kurikulum merdeka? Berbagai studi nasional maupun internasional menunjukkan bahwa Indonesia telah mengalami krisis pembelajaran yang cukup lama. Studi-studi tersebut menunjukkan bahwa banyak dari anak-anak Indonesia yang tidak mampu memahami bacaan sederhana atau menerapkan konsep matematika dasar. Maka, untuk itulah Kemendikbudristek mengembangkan kurikulum merdeka sebagai bagian penting dalam upaya memulihkan pembelajaran dari krisis yang sudah lama kita alami. Apa sih keunggulan daripada kurikulum merdeka? Keunggulan yang pertama yaitu lebih sederhana dan mendalam, fokus pada materi yang esensial, dan pengembangan kompetensi peserta didik pada fasenya. Belajar menjadi lebih mendalam, bermakna, tidak terburu-buru, dan juga menyenangkan. Keunggulan yang selanjutnya yaitu lebih merdeka. Guru dapat mengajar sesuai tahapan capaian dan perkembangan peserta didik. Sekolah juga memiliki wewenang untuk mengembangkan dan mengelola kurikulum dan pembelajaran sesuai dengan karakteristik satuan pendidikan dan peserta didik. Keunggulan selanjutnya yaitu lebih relevan dan interaktif, di mana pembelajaran melalui kegiatan proyek memberikan kesempatan lebih luas kepada peserta didik untuk secara aktif mengeksplorasi isu-isu aktual, misalnya isu lingkungan, kesehatan, dan lainnya, untuk mendukung perkembangan karakter dan juga kompetensi profil pelajar Pancasila. Mengapa sih kurikulum merdeka dijadikan opsi? Mengapa sih tidak langsung ditetapkan untuk semua sekolah saja? Jawabannya karena Kemendikbudristek ingin menegaskan bahwa sekolah memiliki kewenangan dan tanggung jawab untuk mengembangkan kurikulum yang sesuai kebutuhan dan konteks masing-masing sekolah. Maka, dengan kebijakan opsi kurikulum ini, proses perubahan kurikulum nasional harapannya dapat terjadi secara lancar dan juga bertahap. Bagaimana bentuk struktur kurikulum sekolah dasar dalam penerapan kurikulum merdeka? Struktur kurikulum SD atau MI dibagi menjadi 3 fase. Yang pertama, fase A untuk kelas 1 dan kelas 2. Selanjutnya, fase B untuk kelas 3 dan 4. Dan fase C untuk kelas 5 dan 6. Proporsi beban belajar di SD atau MI terbagi menjadi 2, yaitu pembelajaran intrakurikuler dan juga proyek penguatan profil pelajar Pancasila yang dialokasikan 20% beban belajar per tahun. Hal-hal esensial kurikulum merdeka di bidang sekolah dasar, penguatan kompetensi yang mendasar dan pemahaman holistik, yaitu untuk memahami lingkungan sekitar, mata pelajaran IPA dan IPS digabungkan sebagai mata pelajaran ilmu pengetahuan alam dan sosial. Selanjutnya, integrasi computational thinking dalam mata pelajaran bahasa Indonesia, matematika, dan IPS. Dan yang terakhir, bahasa Inggris sebagai mata pelajaran pilihan. Selanjutnya, kita masuk ke pembahasan yang kedua, yaitu proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Apa pentingnya proyek penguatan profil pelajar Pancasila? Yang pertama,
Proyek penguatan profil pelajar Pancasila memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk mengalami pengetahuan sebagai proses penguatan karakter sekaligus kesempatan untuk belajar dari lingkungan sekitarnya. Yang kedua, peserta didik memiliki kesempatan untuk mempelajari tema-tema atau isu penting seperti gaya hidup berkelanjutan, budaya, wirausaha, dan teknologi, sehingga murid bisa melakukan aksi nyata dalam menjawab isu-isu tersebut sesuai dengan tahapan belajar dan yang terakhir, proyek penguatan ini juga dapat menginspirasi peserta didik untuk memberikan kontribusi dan dampak bagi lingkungan sekitar. Manfaat proyek penguatan profil pelajar Pancasila bagi peserta didik. Yang pertama, memperkuat karakter dan mengembangkan kompetensi sebagai warga dunia yang aktif. Yang kedua, manfaat proyek penguatan profil pelajar Pancasila berpartisipasi merencanakan pembelajaran secara aktif dan berkelanjutan. Yang ketiga, mengembangkan keterampilan, sikap, dan pengetahuan yang dibutuhkan dalam mengerjakan proyek pada periode waktu tertentu. Selanjutnya, memperlihatkan tanggung jawab dan kepedulian terhadap isu di sekitar mereka sebagai salah satu bentuk hasil belajar. Dan yang terakhir, menghargai proses belajar dan bangga dengan hasil pencapaian yang telah diupayakan secara optimal. Manfaat proyek penguatan profil pelajar Pancasila bagi sekolah. Yang pertama, menjadikan sekolah sebagai sebuah ekosistem yang terbuka untuk partisipasi dan keterlibatan masyarakat. Dan yang kedua, menjadikan sekolah sebagai organisasi pembelajaran yang berkontribusi kepada lingkungan dan komunitas di sekitar. Selanjutnya, manfaat proyek penguatan profil pelajar Pancasila bagi guru. Yang pertama, memberi ruang dan waktu untuk peserta didik mengembangkan kompetensi dan memperkuat karakter dan juga profil pelajar Pancasila. Yang kedua, merencanakan proses pembelajaran proyek dengan tujuan akhir yang jelas. Dan yang terakhir, mengembangkan kompetensi sebagai guru yang terbuka untuk berkolaborasi dengan guru dari mata pelajaran lain untuk memperkaya hasil pembelajaran. Tema-tema dalam proyek penguatan profil pelajar Pancasila pada jenjang sekolah dasar. Tema yang pertama yaitu gaya hidup berkelanjutan. Tema yang kedua, kearifan lokal. Tema yang ketiga, Bhinneka Tunggal Ika. Tema yang keempat, rekayasa dan teknologi. Dan tema yang terakhir yaitu kewirausahaan. Prinsip pengembangan kurikulum operasional di satuan pendidikan. Yang pertama, berpusat pada peserta didik, yaitu profil pelajar Pancasila selalu menjadi rujukan pada semua tahapan dalam penyusunan kurikulum operasional sekolah. Yang kedua, kontekstual, yaitu menunjukkan kekhasan dan kesesuaian dengan karakteristik satuan pendidikan, konteks sosial budaya, dan juga lingkungan. Yang ketiga, esensial, yaitu memuat semua unsur informasi penting atau utama yang dibutuhkan dan digunakan di satuan pendidikan. Yang keempat, akuntabel, dapat dipertanggungjawabkan karena berbasis data dan aktual. Dan yang terakhir, melibatkan berbagai pemangku kepentingan. Selanjutnya, komponen kurikulum operasional satuan pendidikan. Yang pertama, karakteristik satuan pendidikan. Yang kedua, visi, misi, dan juga tujuan satuan pendidikan. Dan yang terakhir, yang ketiga, pengorganisasian pembelajaran dan juga perencanaan pembelajaran. Capaian pembelajaran. Capaian pembelajaran adalah kompetensi minimum yang harus dicapai peserta didik untuk setiap mata pelajaran. Capaian pembelajaran dirancang dengan mengacu pada standar kompetensi lulusan atau SKL dan standar isi, sebagaimana kompetensi inti dan kompetensi dasar dalam kurikulum 2013 dirancang. Dalam capaian pembelajaran, strategi yang semakin dikuatkan untuk mencapai tujuan tersebut adalah dengan mengurangi cakupan materi dan perubahan tata cara penyusunan capaian yang menekankan pada fleksibilitas dalam pembelajaran. Perangkat ajar. Ada 3 perangkat ajar yang baru dikembangkan dalam kurikulum Merdeka. Yang pertama yaitu modul ajar.
Modul ajar merupakan pengembangan dari rencana pelaksanaan pembelajaran atau RPP yang dilengkapi dengan panduan yang lebih terperinci, termasuk lembar kegiatan siswa dan asesmen untuk mengukur ketercapaian tujuan pembelajaran. Yang kedua ada alur tujuan pembelajaran atau urutan pembelajaran, yaitu komponen untuk menyusun silabus. Dan yang terakhir ada proyek penguatan profil pelajar Pancasila, di mana posisi mata pelajaran muatan lokal dalam struktur kurikulum. Pembelajaran muatan lokal dapat dilakukan melalui 3 metode, yaitu yang pertama, mengintegrasikan muatan lokal ke dalam mata pelajaran lain. Yang kedua, mengintegrasikan muatan lokal ke dalam tema proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Dan yang terakhir, mengembangkan mata pelajaran muatan lokal yang berdiri sendiri sebagai bagian dari program intrakurikuler. Bahasa Inggris semakin dianjurkan untuk mulai diajarkan sejak jenjang sekolah dasar. Hal ini didorong oleh 3 hal. Yang pertama, bahasa Inggris sebagai kebutuhan seluruh anak Indonesia. Yang kedua, keselarasan kurikulum bahasa Inggris. Dan yang terakhir, pemerataan kualitas pembelajaran. Apa yang perlu orang tua siapkan ketika satuan pendidikan anak mereka menerapkan kurikulum merdeka? Yang pertama, dukungan dari orang tua merupakan salah satu kunci keberhasilan penerapan kurikulum merdeka. Yang kedua, orang tua bisa menjadi teman dan juga pendamping belajar bagi anak. Dan yang ketiga, orang tua dapat pula mempelajari buku-buku teks yang digunakan dalam kurikulum merdeka melalui buku.kemendikbud.go.id. Bagaimana kurikulum merdeka bisa terus diterapkan secara berkelanjutan? Yang pertama, regulasi yang fundamental. Misalnya Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan. Yang kedua, dari sisi assessment, kurikulum harus didampingi sistem penilaian atau assessment yang baik sebagaimana assessment nasional. Yang ketiga, dukungan publik menjadi hal krusial lainnya dalam berkelanjutan penerapan kurikulum. Dukungan publik yang kuat akan sulit menggoyahkan pergantian kebijakan. Selanjutnya, pembahasan yang ketiga, yaitu pembelajaran dan juga penilaian. Prinsip pembelajaran. Pembelajaran dirancang dengan mempertimbangkan tahap perkembangan dan tingkat pencapaian peserta didik saat ini, sesuai dengan kebutuhan belajar, serta mencerminkan karakteristik dan perkembangan peserta didik yang beragam, sehingga pembelajaran menjadi bermakna dan menyenangkan. Yang kedua, pembelajaran dirancang dan dilaksanakan untuk membangun kapasitas untuk menjadi pembelajaran sepanjang hayat. Yang ketiga, proses pembelajaran mendukung perkembangan kompetensi dan karakter peserta didik secara holistik. Yang keempat, pembelajaran yang relevan, yaitu pembelajaran yang dirancang sesuai konteks lingkungan dan budaya peserta didik serta melibatkan orang tua dan komunitas sebagai mitra. Selanjutnya, pembelajaran berorientasi pada masa depan yang berkelanjutan. Prinsip penilaian atau assessment. Assessment merupakan bagian terpadu dari proses pembelajaran, fasilitasi pembelajaran, dan penyediaan informasi yang holistik sebagai umpan balik untuk pendidik, peserta didik, dan orang tua atau wali agar dapat memandu mereka dalam menentukan strategi pembelajaran selanjutnya. Assessment dirancang secara adil, proporsional, valid, dan dapat dipercaya untuk menjelaskan kemajuan belajar, menentukan keputusan tentang langkah, dan sebagai dasar untuk menyusun program pembelajaran yang sesuai selanjutnya. Assessment dirancang dan dilakukan sesuai dengan fungsi assessment tersebut dengan keleluasaan untuk menentukan teknik dan waktu pelaksanaan assessment agar efektif mencapai tujuan pembelajaran. Laporan kemajuan belajar dan pencapaian peserta didik bersifat sederhana dan informatif, memberikan informasi yang bermanfaat tentang karakter dan kompetensi yang dicapai serta strategi tindak lanjut. Lalu, hasil assessment digunakan oleh peserta didik, pendidik, dan juga tenaga kependidikan dan orang tua atau wali sebagai bahan refleksi untuk meningkatkan mutu pembelajaran.
Pembahasan yang keempat mengenai kurikulum merdeka tanpa kriteria ketuntasan minimal atau KKM. Apakah kriteria ketuntasan minimal masih berlaku pada kurikulum merdeka? Jawabannya, ketuntasan hasil belajar tidak lagi diukur dengan kriteria ketuntasan minimal atau KKM yang berupa nilai kuantitatif. Kriteria untuk menentukan kelayakan peserta didik untuk melanjutkan ke jenjang atau kelas berikutnya merupakan keputusan dari guru dan satuan pendidikan. Jika tidak ada KKM, bagaimana sih guru menentukan capaian belajar peserta didik? Sudah memadai atau belum nih? Nah, jawabannya itu capaian pembelajaran diketahui dengan mengidentifikasi ketercapaian tujuan belajar. Guru diberikan keleluasaan untuk menentukan kriteria ketercapaian pembelajaran sesuai dengan tujuan pembelajarannya masing-masing. Pembahasan yang kelima mengenai pelaporan kemajuan peserta didik. Pelaporan kemajuan belajar. Tahapan yang pertama, satuan pendidikan menyiapkan pelaporan hasil belajar atau rapor peserta didik. Yang kedua, rapor peserta didik SD atau MI meliputi komponen identitas peserta didik, nama satuan pendidikan, kelas, semester, mata pelajaran, nilai, deskripsi, catatan guru, presensi, dan kegiatan ekstrakurikuler. Yang ketiga, satuan pendidikan memiliki keleluasaan untuk menentukan mekanisme dan format pelaporan hasil belajar kepada orang tua atau wali. Yang keempat, pada SD atau MI, satuan pendidikan dan pendidik memiliki keleluasaan untuk menentukan deskripsi dalam menjelaskan makna nilai yang diperoleh peserta didik. Yang kelima, pelaporan hasil belajar disampaikan sekurang-kurangnya pada setiap akhir semester. Yang keenam, satuan pendidikan menyampaikan rapor peserta didik secara berkala melalui e-rapot atau dapodik. Dan yang terakhir, pada SD atau MI, satuan pendidikan memiliki keleluasaan untuk menentukan kriteria kenaikan kelas dengan mempertimbangkan laporan kemajuan belajar, laporan pencapaian proyek penguatan profil pelajar Pancasila, portofolio peserta didik, prestasi akademik dan non-akademik, ekstrakurikuler, penghargaan peserta didik, dan tingkat kehadiran. Nah, itu dia materi mengenai serba-serbi kurikulum merdeka pada jenjang sekolah dasar. Semoga video ini bermanfaat. Terima kasih. Bye-bye.